Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Reni ya. Dan hari ini, di video ini, kita masih melanjutkan materi di bab 3. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan, kemudian macam-macam kebutuhan, dan macam-macam alat pemuas kebutuhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Video kali ini agak singkat ya, karena memang pembahasannya cuma sedikit. Jadi silakan kalian buka halaman 139 ya, kemudian disiapkan buku dan juga alat tulisnya. Kalian bisa mencatat apa saja yang Ibu jelaskan di video ini. Baik, sudah siap ya? Kalau begitu, mari kita mulai. Yang pertama ada motif. Nah, kalian pasti sering mendengar ya istilah motif. Contohnya di berita ada kasus pembunuhan. Kemudian motif pelakunya balas dendam misalnya gitu. Nah, berarti motif itu apa sih menurut kalian? Nah, jadi secara bahasa, motif ini adalah kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan. Secara singkatnya, secara sederhananya, motif disebut juga dengan alasan. Seperti tadi misalnya ada kasus pembunuhan, motif pelakunya adalah balas dendam. Alasan si pelaku melakukan pembunuhan itu adalah karena balas dendam gitu. Jadi sampai sini paham ya maksud motif itu apa? Yaitu kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan. Atau secara sederhana disebut juga sebagai alasan gitu. Selanjutnya adalah tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Atau secara sederhana, tindakan ekonomi bisa disebut juga dengan pekerjaan gitu. Karena setiap orang bekerja tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya. Baik, selanjutnya adalah motif ekonomi. Kalau tadi itu motif aja ya. Kalau sekarang adalah motif ekonomi. Kalau motif itu umum ya, untuk hal yang umum. Kalau motif ekonomi tentunya untuk kegiatan ekonomi gitu dalam hal perekonomian. Nah, lalu apa sih motif ekonomi itu? Nah, motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi, motif ekonomi ini adalah perpaduan antara motif dengan tindakan ekonomi, gitu. Bingung nggak sampai sini? Semoga nggak bingung ya. Selanjutnya, macam-macam motif ekonomi. Jadi, motif ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya apa? Contohnya ya segala macam pekerjaan gitu karena manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian motif berbuat sosial. Contohnya adalah memberi sumbangan, memberi sedekah, menyantuni anak yatim piatu gitu. Seperti sekarang kan sedang ada bencana banjir ya di Kalimantan. Terus banyak orang yang memberikan bantuan. Nah, itu adalah contoh dari motif ekonomi dalam berbuat sosial. Selanjutnya adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya kalian nih para siswa ikut lomba baca puisi misalnya. Nah, itu adalah contoh dari motif untuk mendapatkan penghargaan. Contoh lain misalnya para atlet ya yang mengikuti turnamen olahraga nasional dan internasional. Selanjutnya ada motif untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya nih sedang ada pemilihan kepala desa yang baru. Nah, biasanya
si calon kepala desa ini akan melakukan kampanye ke masyarakat sekitarnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu untuk mendapatkan dukungan dan suara rakyat. Selanjutnya ada prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi di buku banyak sekali ya pengertiannya. Tapi ini Ibu ambil di rangkuman ya halaman 186. Kalian bisa lihat di sana. Prinsip ekonomi ini adalah dengan pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, prinsip ekonomi ini digunakan oleh siapa saja sih? Nah, prinsip ekonomi digunakan oleh semua orang atau semua pihak yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada apa aja? Ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Nanti di video selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi karena penjelasannya cukup panjang. Pengertian prinsip ekonomi yang lain yaitu usaha untuk mendapatkan suatu hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Contohnya misalnya seorang pedagang. Nah, seorang pedagang pasti tentunya dia ingin memperoleh untung yang banyak. Nah, pastinya prinsip dia adalah dengan modal yang sedikit, dia ingin mendapatkan untung yang banyak gitu. Nah, itu dari sisi pedagangnya. Sekarang dari sisi pembelinya. Tentunya pembeli juga ingin mendapatkan barang dengan kualitas yang baik dan kalau bisa dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang murah. Sampai sini bisa dipahami? Semoga kalian bisa memahami ya. Baik, Ibu cukupkan untuk video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.